Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kak Intan Selvianti dengan NIM Aker 1035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi etika bisnis yang telah saya buat. Bab pertama yaitu definisi etika bisnis. Etika bisnis sebagai prinsip dan aturan bagi pelaku bisnis agar tetap bertransaksi dan berkomitmen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Etika bisnis adalah aturan yang mengatur tentang benar dan salah dalam menjalankan bisnis. Yang B ada fungsi dan tujuan etika bisnis. Fungsi etika bisnis yang pertama membangun trust atau kepercayaan konsumen dalam berbisnis. Yang kedua meningkatkan profit perusahaan. Yang ketiga menjaga stabilitas perusahaan. Yang keempat menjaga hubungan baik dengan para konsumen. Dan yang kelima menghindari persaingan tidak sehat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang adapun tujuan etika bisnis ini, yang pertama ada tujuan jangka pendeknya adalah mendorong perusahaan agar lebih dikenal masyarakat dengan penilaian positif. Yang kedua ada tujuan jangka panjangnya adalah menjaga hubungan baik dengan konsumen agar usaha tetap berjalan dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya ada perkembangan etika bisnis dimulai sejak zaman prasejarah, kemudian berlanjut pada masa peralihan di tahun 1960-an. Setelah itu etika bisnis lahir di Amerika Serikat tahun 1970-an dan kemudian berkembang di Eropa Barat pada 1980-an. Akhirnya etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an. Ada beberapa perilaku yang mencerminkan perilaku tidak etis, yaitu mencuri ide bisnis orang lain, melakukan tindak penipuan, dan menggunakan foto produk orang atau perusahaan lain tanpa izin. Selanjutnya, bab kedua yaitu mengenai teori-teori dalam etika. Yang pertama ada teori utilitarianisme. Teori ini adalah aliran yang menerima kegunaan atau prinsip kebahagiaan terbesar sebagai landasan moral. Teori ini memandang suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidaksenangan. Sifat teori ini adalah kritis dan rasional. Teori ini juga memiliki sifat universal dalam arti teori ini memperhatikan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi pelaku moral. Yang kedua ada teori deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar jika tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Teori deontologi ini lebih menekankan kepada maksud pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Konsep teori ini adalah menekankan suatu perbuatan didasarkan pada wajib tidaknya kita melakukan perbuatan itu. Yang ketiga ada teori hak. Teori hak adalah suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Hak asasi manusia berdasarkan atas beberapa sumber otoritas. Yang pertama hak hukum, kedua hak moral, dan yang ketiga hak kontraktual. Yang keempat ada teori keutamaan. Dalam bisnis etika keutamaan penting karena pada akhirnya moralitas bisnis tergantung pada karakter moral pribadi insan bisnis itu sendiri. Selanjutnya bab 3 ada perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada nilai etika, merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dalam etika ada yang disebut dengan nilai etika, adalah keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Yang kedua ada hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Hak adalah bentuk kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah peluang yang diberikan kepada individu untuk bisa mendapatkan serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Yang ketiga ada peduli dan menghargai orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, perlu suatu perusahaan berusaha menolong, baik itu tetangga, teman, keluarga, dan semua warga masyarakat. Yang keempat ada toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi dibutuhkan dalam suatu masyarakat yang komposisinya beragam. Perilaku toleran dan sikap menghargai perbedaan juga dibutuhkan ketika kita menjalin relasi dengan bangsa-bangsa lain serta sudah memutuskan untuk terlibat dalam tatanan global. Empati adalah sebuah set konstruksi yang berkaitan dengan respons seseorang individu terhadap pengalaman yang dimiliki individu lain.
Sikap positif dapat diartikan perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai norma di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima ada perilaku tidak etis, contohnya adalah kecenderungan melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi seperti contoh yang sering terjadi di sekitar kita adalah tindakan korupsi yang dilakukan beberapa oknum tanpa memikirkan hukuman yang akan didapatkannya. Keempat yaitu mengenai histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Dengan seiring perkembangan zaman, dunia bisnis mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan yang ada sesuai zaman. Oleh sebab itu, perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis tentu harus mengikuti norma-norma yang standar yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika akan memberikan dampak baik bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Selanjutnya ada misi etika bisnis. Etika bisnis memiliki misi untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis dari penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selanjutnya ada teori normatif, meta-deskriptif ethics. Etika normatif merupakan cabang etika filosofi yang mempelajari masalah-masalah moral. Meta-etika mempelajari logika kusut dari ucapan-ucapan etis terkait bahasa etis yang digunakan dalam bahasa moral terhadap hal yang dianggap baik ataupun buruk. Yang ketiga ada etika deskriptif, menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas. Bab 5 yaitu etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Bisnis internasional meliputi perdagangan internasional atau ekspor-impor dan investasi langsung asing. Tujuan dari bisnis internasional untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Pentingnya etika bisnis internasional adalah untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Etika bisnis internasional juga membantu memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan serta menghormati hak dan martabat semua pemangku kepentingan. Whistleblowing adalah tindakan karyawan yang mengungkapkan informasi yang mereka yakini sebagai bukti kesalahan manajemen yang parah, pemborosan dana yang besar, penyalahgunaan wewenang, bahaya besar dan spesifik terhadap kesehatan atau keselamatan publik, atau pelanggaran hukum, aturan, atau peraturan. Whistleblower memainkan peran penting dalam mencegah penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan di tempat kerja. Sesuai dari jenis-jenis whistleblowing, yang pertama pelaporan skala internal, di mana hanya melibatkan orang dalam perusahaan saja. Yang kedua, pelaporan pelanggaran skala eksternal. Tindakan ini dilakukan oleh rekan satu perusahaan yang melibatkan orang di luar perusahaan. Bab 6 mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama ada agama, merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berkaitan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menyambungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Implementasi agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Yang kedua ada filosofi. Ajaran ini bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ajaran ini sangat kompleks dan menjadi tradisi klasik yang bersumber dari berbagai pemikiran para filsuf saat ini. Yang ketiga ada budaya. Budaya merupakan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain, di mana nilai-nilai ataupun aturan yang telah ada di masa sebelumnya menjadi sebuah acuan dan dilestarikan sesuai dengan ajaran terdahulu dan kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari. Yang kemudian ada hukum. Hukum biasanya dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Arti hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atau rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi.